selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 102. Oke, baiklah langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah berpamitan dengan Jinxi dan Jinggu, Shoyan segera terbang keluar dari pegunungan mata surga menuju ke markas pavilion petir angin. Shoyan mengeluarkan peta dari cincin ruang miliknya. Ia memeriksa lokasi markas pavilion petir angin, tempat pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan. Ia memperkirakan butuh sekitar 5 hari perjalanan untuk mencapainya. Pavilion angin petir timur adalah simbol kekuatan yang mendominasi wilayah dataran tengah. Dikenal sebagai markas besar pavilion angin petir, tempat ini memiliki pertahanan yang kokoh dari ribuan pasukan yang sangat kuat. Lokasi pertemuan besar 4 pavilion ditentukan oleh pemenang kompetisi sebelumnya, dan kali ini pavilion angin petir yang menjadi tuan rumahnya. Terletak di pegunungan angin petir, dekat perbatasan wilayah utara, pavilion timur memiliki medan yang tinggi dan sering dihiasi suara gemuruh serta cuaca yang tidak menentu. Seluruh pegunungan angin petir adalah wilayah kekuasaan mereka, tak tersentuh oleh fraksi-fraksi lain yang lebih lemah. Selama periode ini, tempat tersebut ramai oleh orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk menghadiri pertemuan besar di Gunung Petir, markas pavilion angin petir. Selama beberapa hari perjalanan, akhirnya Shoyan sampai ke kota petir. Di sana, tempat masuk kota dijaga oleh murid dari pavilion petir angin. Orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan petir angin. Kali ini mengakibatkan Shoyan yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya dipaksa harus berjalan kaki. Dalam keheningan, Shoyan bertanya pada dirinya sendiri, apakah pertemuan besar 4 pavilion sudah dimulai? Setelah merenung sejenak, ia memakai jubah dan topeng untuk menyembunyikan wajahnya sehingga sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Demi menghindari masalah, Shoyan menyembunyikan identitasnya. Semua orang mengetahui konfliknya dengan pavilion angin petir, apalagi permasalahannya dengan kepala pavilion petir angin utara Vitian sebelumnya. Meskipun sudah mencapai kelas Dozong, Shoyan memilih untuk menghindari pertarungan dengan mereka. Shoyan datang ke pegunungan angin petir untuk mencari Fei Zunze, tetapi ingin menghindari mengekspos dirinya karena bisa membahayakannya. Oleh karena itu, ia menyembunyikan penampilannya. Banyak percakapan antara orang-orang dalam perjalanan mengenai rumor Fei Qing'er, Wang Qian, Mu Qingluen, dan yang lainnya. Tak terkecuali Shoyan yang dianggap kuda hitam yang selalu membuat kejutan. Di pegunungan petir angin, gunung petir menjulang tinggi, dikelilingi oleh kabut tebal yang sesekali menyala dengan kilatan petir. Saat pertemuan akan dimulai, Shoyan tiba di pavilion petir angin dengan kagum. Untuk tidak menarik perhatian, dia bergabung dengan kelompok lain di persimpangan menuju gunung. Di sana, dia melihat 2 orang tua yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga, yaitu para tetua Hao dan tetua Mu. Para tetua Hao Mu tidak memperhatikan orang-orang lemah yang mencoba melewati pemeriksaan mereka. Melihat hal itu, Shoyan segera pergi begitu saja. Namun, tiba-tiba ada suara panggilan yang terdengar. "Tunggu!" Dia tampaknya telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. "Mengapa Anda tidak mencobanya?" tanya tetua Hao. "Aku tidak tertarik dengan pertempuran besar ini. Aku datang ke sini untuk mencari seseorang," jawab Shoyan, suaranya agak sedikit gemetar. Tanpa menunggu tanggapan, dia berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Segera setelah itu, Shoyan melihat sekitarnya. Pandangan Shoyan berhenti pada sosok yang dikenalnya. Fei Tian. Pandangannya beralih pada seseorang di tengah. Shoyan bisa merasakan ancaman yang tersirat dari orang tersebut. Sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Fei Tian. Apakah dia kepala pavilion petir angin? Lei Zunze. Dia sungguh menakutkan. Shoyan bergumam. Ini pertama kalinya dia berhadapan dengan seorang Dozon asli. Segera satu demi satu pemimpin dari masing-masing pavilion segera muncul di sini. "Hehehe, Qian Zunze, kamu yang paling cepat kali ini." Lei Zunze berdiri dengan jubah peraknya, tertawa bergema seperti guntur di atas gunung petir. Qian Zunze pun telah hadir bersama Tang Ying. Tidak terduga, bahkan Qian Zunze juga sudah tiba. Setelah mereka berdua duduk,
Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul bersama Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Qian Xunze berkata, "Saat itu, aku tidak berkunjung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama beberapa pukulan di tangan Fin Xunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju dengan Wang Chuan Xunze?" Tak lama setelah itu, datanglah seseorang dengan sangat cepat. Qian Xunze berkata, "Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba." Akhirnya, tibalah Feng Xunze dari pavilion bintang jatuh. Ini sebenarnya Feng Xunze. Tanpa diduga, 4 Douzon telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzon. Namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Hehehe, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir Green Meeting kali ini. Pemikiran Shoyan terucap sangat banyak saat memikirkannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanannya. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia masih muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul dari antara 4 Douzon yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Qi afinitas angin, tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. "Apakah dia Feng Xunze?" ucap Shoyan. Dia telah mendengar tentang Feng Xunze ini cukup sering dari Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao sehidup semati. Jika ini benar dan dia sangat menghargai hubungan Yao Lao, Shoyan seharusnya bisa menjadi penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kedatangan Feng Xunze cukup mendominasi. 3 pavilion lainnya juga sangat hormat dan takut dengan Feng Xunze. Feng Xunze membalas salam dari Lei Xunze dan Qian Xunze, namun tidak dapat Wang Xuan Xunze. Karena Feng Xunze sangat membenci Wang Quan Xunze. Keempat pemimpin pavilion sudah berkumpul. Segera Lei Xunze berkata, "Hari ini adalah hari keberuntungan di mana Wind Lightning Pavilion akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung pavilion petir angin saya. Namun saya pikir semua orang akan sadar aturan Wind Lightning Pavilion saya. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu Green Meeting saat diadakan." Kata-kata itu penuh nada mendominasi, namun tidak ada yang berani melawan seorang Douzon. Segera Lei Xunze melanjutkan, "Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silahkan masuk sekarang." Segera setelah itu, beberapa peserta muncul. Mereka semua adalah jenius dari 4 pavilion besar. Yang menjadi topik perhatian adalah Mu Qingluan, Wang Chen, dan Tang Ying. Serta masih ada banyak jenius lainnya yang akan ikut berkompetisi dalam pertemuan besar kali ini. Kemudian datanglah bangau 7 warna yang di atasnya adalah Feng Qing'er. Dapat dikatakan bahwa Feng Qing'er adalah murid jenius yang berada di atas 3 pavilion lainnya dengan kekuatan Douzon sekarang. Qian Xunze berkata, "Lei Xunze, kamu bahkan membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah kamu berencana untuk mengejutkan kami?" Lei Xunze menjawab, "Apa yang Qian Xunze katakan, status gadis ini agak unik. Oleh karena itu, aku hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain." Feng Xunze dengan santai berkata, "Sepertinya Lei Xunze benar-benar ingin terus memegang kursi teratas pada pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion petir angin sepertinya memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini." Lei Xunze menjawab. Feng Xunze bercanda, "Gadis itu Mu Qingluan dari suku burung mitos. Jika
keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda. Lee Sun-se tertawa dengan ejekan Vin Sun-se, walaupun sebenarnya memang dia ingin agar pavilion petir anginnya mendapatkan juara 1 kali ini. Sedangkan Quen Sun-se menyadari bahwa pavilion musim semi kuningnya kemungkinan akan berada di posisi terakhir lagi. Wang Chen mungkin salah satu jenius dari pavilion musim semi kuning. Namun, jika dibandingkan dengan 3 pavilion lainnya, Wang Chen masih kalah dengan Feng Qi'er. Selain itu, sekarang Xiaoyan melihat para peserta kompetisi lainnya. Mereka semua adalah para Dewang yang kuat. Bahkan, usianya juga masih sangat muda. Bahkan, wilayah Black Corner tidak akan bisa dibandingkan dengan dataran tengah ini. Namun, beberapa saat kemudian, Xiaoyan kaget melihat teman lamanya dari Akademi Jianan, yaitu Lin Yan. Segera Lee Sun-se berkata, "Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi ini dimulai." Segera semua peserta saling bertarung satu sama lain dengan sangat brutal di area pertandingan. Dari 50-an orang yang ikut kompetisi, hanya akan ada 8 posisi sebagai pemenang. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, dia tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia bisa mengetahui kekuatannya sekitar bintang 4 doang. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup baik di tempat lain, tetapi hampir tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti kompetisi di tempat ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Shuya dan Lin Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga seharusnya pergi bersama. Pada saat itu, area telah menjadi kacau balau. Suara jelas dari benturan douci dan pedang yang bentrok bergema di sekitar. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus muntah terkena serangan dan menarik diri meskipun mereka adalah individu yang kuat. Tempat ini menjadi sangat kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan bagian depan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan punggungnya. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal menuju ke arahnya. Pedang tidak memiliki mata dalam kompetisi seperti itu. Terluka adalah masalah yang sering terjadi. Tentu saja, orang yang benar-benar memiliki harapan Xiaoyan adalah Lin Yan. Kekuatan hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meski sudah melewat 10 menit. Xiaoyan hanya berhasil memberitahu beberapa alasan setelah mengamati dengan cermat. Namun saat Wang Chen mulai turun tangga, kekacauan besar benar-benar terjadi. Dia dengan sangat kejam menyiksa dan bahkan membunuh peserta lainnya yang lebih lemah darinya. Begitu juga Feng Qi'er yang mendominasi area pertandingan. Namun di saat-saat terakhir Wang Chen akan menangkap Lin Yan, Lin Yan sudah mengaku kekalahannya. Namun Wang Chen tidak memperdulikan ucapan Lin Yan. Di saat Wang Chen mau membunuh Lin Yan, akhirnya Xiaoyan yang tidak tega melihat temannya terbunuh di depan matanya. Xiaoyan pun turun tangan untuk mencegah Wang Chen. Lin Yan berhasil diselamatkan, namun itu juga membuat keributan semua orang. Ada seseorang yang bukan peserta kompetisi pertempuran besar, namun mengganggu pertarungan yang sedang berlangsung ini. Banyak penonton yang bersorak dengan kedatangan Xiaoyan. Kedatangan Xiaoyan itu juga membuat Lin Yan kaget dan tidak mengenali Xiaoyan. Namun segera Xiaoyan memberitahu Lin Yan bahwa dia adalah temannya Xiaoyan. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar area segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiaoyan. Suara geram terdengar dari area. "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Lebih dari 10 pasukan pavilion petir angin mengelilingi Xiaoyan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, segera dia menatap pada Xiaoyan. Xiaoyan dengan berdiri berkata, "Menurut aturan pertempuran besar, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyaiku?" Xiaoyan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik
para pasukan pavilion petir angin saat dia berbicara. Shoyan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya tampak sedikit serak. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sekian dengan spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 102. Ini untuk episode minggu depan ya. Jika kalian suka, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share. Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya yang mungkin menyakiti hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.